Mohon kunci makam jangan dirusak. Loh, yang mau ngerusak ya sopo. Ya kan? Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus, Pak. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia, Pak. Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman, ini analogi kita jadi buntu. Segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka. Ya Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. Saya ini memang diminta oleh Pak Jokowi untuk melawan semua narasi-narasi. Kita ini lebih dari 100 organ relawan. Teroris tangkap teroris. Ini akan kita layangkan kepada Kapolri langsung ya. Mereka mengancam kepolisian. Jadi kami tidak perlu menanggapi itu. Kami tidak perlu melayani itu. Senyumin saja. Belum masanya belum turun semua nih. Ini baru ketum-ketumnya. Ini ada sekitar 31 ya. Dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu. Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan kan selalu lawyernya bilang Pak Jokowi. Ada novum itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya. Bukti baru. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Mohon kunci makam jangan dirusak. loh. Yang mau ngerusak ya sopo, ya kan? Ya, berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Yang ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961, kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus, Pak. Paling susah diurus. Awal COVID tahun lalu, orang bilang mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang, mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen. Ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM asli, dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang nggak masuk jarumnya. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dia bilang itu vitamin C. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia, Pak. Teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman, ini analogi kita jadi buntu gara-gara orang-orang seperti ini, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan. Novumnya juga bukan novum, ya kan? Ya ke makam deh. Orang-orang ini terus merusak nalar publik, terus merusak ya media-media kita yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mereka membangun narasi-narasi yang merusak, narasi kebencian. Coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam. Itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Asal ngomong aja. Ya Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. Udah deh, orang nggak punya legal standing kayak gini didengar. Ketika kami di media sering mempertanyakan apa legal standing kami, ya tadi sudah dijelaskan di sini relawan Jokowi itu pelapor. Saya pribadi menjadi saksi pelapor. Ini juga yang penting bahwa kami ini, saya ini memang diminta oleh Pak Jokowi untuk melawan semua narasi-narasi yang dibangun oleh si teroris ini. Ya, biar mereka tahu seolah-olah dia bicara legal standing karena dia takut kami melawan semua narasi kebohongan dia. Jadi kami mempunyai hak untuk berbicara kepada publik, kepada masyarakat, untuk menangkal semua narasi-narasi kebohongan mereka. Artinya kehadiran dari relawan ini juga atas instruksi dari... Kami koordinasikan.
Kita ini lebih dari 100 organ relawan, Jokowi, Prabowo, Gibran, dan teman-teman kita di luar itu masih ada sekitar 100 orang tidak bisa masuk. Jadi kami adalah perwakilan dari mereka, perwakilan dari suara-suara mereka, dan kita berharap bahwasanya dalam bulan ini sudah ada suatu perkembangan yang pesat, sesuatu yang kita katakan sudah ada status hukum yang jelas, dan kalau bisa memang itu semua, ya, bukti-bukti dan juga saksi-saksi itu sudah cukup, tetapkan mereka sebagai tersangka. Teroris tangkap teroris. Jadi teman-teman, ini surat, ini akan kita layangkan kepada Kapolri langsung ya. Terus ditembuskan kepada cekinya ke Kapolda Metro bahwa ini adalah keberatan-keberatan yang dilakukan oleh para pelapor untuk segera diproses lanjutan. Jadi tahapan ya teman-teman. Jadi ini bukan desakan yang bersifat mendesak seenaknya saja. Ya, seperti mereka katakan nggak boleh desa-desa, bukan desa-desa ini. Ini adalah tahapan pemeriksaan. Apa yang dilakukan oleh para termul yang kemarin melakukan press conference itu adalah senyumin saja atau ketawain saja. Mereka mengancam kepolisian. Jadi kami tidak perlu menanggapi itu, kami tidak perlu melayani itu. Senyumin saja ya, atau bahkan ketawakan saja para termul itu yang akan melakukan aksi porno aksi dan pornografi yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Itu jawaban kami. Bahwa saat ini sudah naik tahap penyidikan, nanti kami ke dalam, nanti kami berikan perkembangannya lagi apa sih tanggapan Mabes Polri ketika menerima surat kami. Dan ini ditandatangani oleh seluruh relawan ya yang ada, ini seluruh ya, semua ya. Ini belum masanya belum turun semua nih. Ini baru ketum-ketumnya. Ini ada sekitar 31 ya. Ini desakan publik, kita hadir di sini untuk segera disuarakan kepada Mabes Polri. Saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Tapi sebelumnya salinan ijazah yang kemudian didapat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU itu disebut sebagai novum baru. Bung Roy, kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan, kan selalu lawyernya bilang, Mbak Maidop, itu nggak benar, ijazahnya nggak kayak gitu. Coba mana ijazah aslinya nanti keluar, nanti kan ada perbedaan. Setelah kami lihat ini sama, dan kemudian di sini jelas juga jasnya di atas cap, ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini, dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Oke. Anda kekeh ya kalau ini Anda klaim sebagai bukti baru. Bukti baru yang bisa digunakan kembali, jadi tidak lagi kita harus menunggu ijazah yang katanya dipegang oleh Jokowi. Ada novum itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya teman-teman, aku jadi ketawa sedikit. Kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru. Novum itu diatur setelah ingkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lit maupun SP3, itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya novum. Bukti baru. Kita semua masyarakat Indonesia sudah dipampangkan bahwa waktu Bareskrim Mabes Polri menggelar itu sudah diperiksa dari KPU, itu dokumen sudah diambil dari KPU. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Ini yang kalau terus-menerus seperti ini, nanti besok dibangunnya lagi wacana, ditemukannya lagi entah apa, dibangun lagi wacana-wacana yang kalau besar. Ada haternya ya? Nanti ada apa namanya nih, ada begininya nih, ini bukti baru nih.
Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025. Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985.